Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi kita ya, ketemu. Ini kondisi kita, ya. Jadi sambil main catur kita ngobrol satu hal. Ya. Tadi nih, kita nggak bisa sih saya ngomong sebenarnya. Kita mau ngobrol tentang ini kan Ramadan ya, sudah mendekati setengah jalan ya. Sebentar lagi, insya Allah kita memasuki Syawal. Ya. Dan kalau Syawal itu identik atau lekat dengan mudik ya nggak? Betul. Ada mudik. Nah, ini kan kalau udah masuk mudik itu biasanya kredit banget ya. Ya nggak? Ya, ribet ya. Ribet. Mudik nggak nih? Wayu mudik nggak? Nggak, kayaknya malam. Jangan kan? Mudik naik Klaten. Naik Klaten bukan mudik kan namanya kan, laju. Nah ini kan jadi persoalan yang ribet banget ya setiap tahun ya. Itu ada berapa banyak traffic gitu ya, berapa ratus ribu traffic itu ya setiap tahun menjelang mudik ya. Dan biasanya itu jadi tidak hanya jadi problem jalan raya ya, tidak hanya jadi problem transportasi, kan kadang kita temukan itu jadi problem juga untuk orang-orang yang mudik gitu. Ya, apalagi sekarang ya nggak tahu nih apakah banyak atau tidak yang bisa mudik. Nah, itu selalu jadi masalah tahunan. Ya. Kadang ada orang yang memaksakan untuk mudik kan. Padahal uang pas-pasan ya. Sampai di kampung ya pelongo jajan enggak diem ya di rumah ya. Nah ini sebenarnya persoalannya apa gitu loh, kok bisa sih? Bukan berarti kemudian budaya mudik ini jelek ya. Bagus, harusnya kan memang silaturahim kan, kita Islam juga mengajarkan untuk silaturahim gitu. Karena saja kemudian itu jadi problem yang pelik kan, tidak hanya problem transportasi yang kemudian kadang-kadang setiap tahun itu ada aja kan yang mohon maaf ya meninggal ya di jalan gitu. Entah itu ya tabrakan, kecelakaan ya, atau yang kemarin sempat ramai itu yang macet panjang kan, ada kepanasan. Ya. Oh, tidak tertolong akhirnya kejepit gitu. Gimana itu? Jalan raya. Ya, kemarin kan di Brexit itu kan sempat kan ramai ya beberapa tahun yang lalu ya. Meninggal itu loh, macet panjang. Kalau menurut antum tahun ini gimana mudiknya? Banyak nggak? Walau alam ya sebelum Nah, cuman gini, kok bisa terus tradisi mudik ini ada kan? Ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi ya, ini membuktikan bahwa ada tidak merataan kan dalam pembangunan kita gitu. Karena kan kalau kita lihat berapa persen coba hari ini mudik itu kan rata-rata kalau mudik berarti keluar dari Jakarta atau keluar dari Jawa kan. Ya, banyak hari ini kita lihat orang-orang dari pulau-pulau lain ya, Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, itu yang bermukim di Jawa, khususnya Jakarta. Apalagi Jakarta ya. Jakarta itu kan 80% uang itu beredar di sana. Sehingga orang memang berebut untuk ke sana. Sehingga orang lari semua ke Jakarta. Nah, pas momen-momen begini ya, jadi ribet ini gitu loh. Ya harusnya menurut saya tidak terjadi kalau seandainya pemerataan ekonomi itu terjadi. Ntar dulu, mudik itu milih budaya yang perlu dikembangkan ada orang. Karena ya kan itu mudik itu kan malah penyebaran ekonomi atau penyebaran jadi menyebar uangnya jadi sekarang faktanya sudah berpuluh-puluh tahun ya, kita lihat di Bima masih 3T kan ya. Di mana di Maluku ya. Sisi kan baik mudik ekonominya ada pemerataan karena ada transaksi gitu kan, tapi peningkatan harga tiket itu memang besar kan. Iya. Kalau mencari keuntungan di situ. Nah betul. Nah itu belum lagi ditambah tadi ya, pas mudik itu justru sebagian PO itu ngambil kesempatan. Iya. Enggak, itu kan barang normal. Secara ekonomi kan normal, sesuatu yang banyak dicari akan naik harganya normal, tapi nggak begitu. Iya, sistem permintaan dan penawaran begitu. Tapi kan kalau basisnya bagus itu tidak terjadi seperti itu. Nah, gitu. Jadi makanya justru kita lihat ya, tidak benar-benar merata dengan ada yang mudik itu. Bahkan budaya mudik itu membuktikan terjadinya kesenjangan atau kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Karena orang dari daerah itu datang ya ke pusat kota. Ini saya sepakat ini. Karena itu dekat kan? Ya, ya. Misal pendidikan, kampus-kampus itu pendidikan itu rata ya, kualitasnya ya, terus lapangan pekerjaan ya. Misal di mana Jeki di mana Blitar ya. Cepu itu benar-benar di apa istilahnya dikelola dengan baik kan. Orang-orang Blitar nggak perlu ke Jakarta kan, ya nggak?
Iya. Ya, tinggal di sana, kan di Bima Wahyu itu ada tambang-tambang baru ya. Iya. Itu benar-benar dikelola dengan baik sehingga buka lapangan pekerjaan untuk anak daerah itu. Iya, itu harus. Hari ini faktanya Saya begini kesulitannya anak daerah itu mengakses tempat-tempat tambang pekerjaan di tempatnya sehingga ya memaksa mereka untuk mencari kota-kota besar Iya. di mana perekonomian lebih beredarnya uang lebih besar. Betul. Nah, kita bayangkan aja, walaupun tetap ada nanti yang merantau kan, ya tapi itu bisa kita lihat persentasenya seberapa besar gitu. Jadi menurut saya, problem mudik ini ya, jadi masalah besar karena tadi, karena yang secara sudut pandang ekonomi ini terjadi tidak meratanya perekonomian. Jadi orang berlomba-lomba ke kota-kota besar dan meninggalkan kampung-kampung mereka gitu. Nah, kampung-kampung ini selama ini terus terbelakang. Terus menurut antum gimana ya? Kalau antum melihat bahwa mudik ini menjadi persoalan masalah yang besar, terus gimana? Ya kalau kita lihat bukan dari mudiknya yang jadi masalah, ya. Cuman apa yang ada di balik mudik itu loh. Ya enggak? Aslinya kan karena problem yang jauh lebih besar ya. Tidak ratanya perekonomian. Ini orang berbondong-bondong kan ya. Menyerbu gitu. Kata orang itu kan mudik ini persoalannya kok, tapi persoalan keluargaan. Orang itu menjenguk orang tuanya. Iya, tetap gitu loh. Ya, dalam artian, tapi kan sebelum dia menjenguk orang tuanya gitu loh. Aslinya dia bisa bersama-sama orang tuanya terus kan. Ya enggak? Iya. Di kampungnya masing-masing. Kalau memang tadi pembangunan itu merata. Iya. Saya itu nggak perlu gitu loh. Ya. Wahyu nggak perlu, Jeki nggak perlu untuk merantau jauh-jauh kan. Walaupun tetap ada yang merantau itu yang bisa dihitung gitu loh. Itu memang benar-benar mendesak atau memang dia itu senang untuk berkeliling mencari ilmu kan. Ya. Tapi hari ini orang justru mudik orang merantau itu karena memang desakan ekonomi. Ya. Lihat aja kan yang jalan-jalan yang selama mudik itu rata-rata kan menengah ke bawah itu mudik menuju jalan raya itu. Kan orang kaya pakai pesawat. Iya orangnya nggak sabar, nggak mau dia kan kejebak macet ini gitu. Kayak jadi itu ya. Ini obrol-obrol kita sambil main catur ini ambil tema musik. Ya teman-teman boleh punya pendapat yang berbeda. Jadi kalau saya melihatnya dari sudut pandang mudik ini problemnya jauh lebih besar ya. Bukan sekedar kemudian kita itu bersilaturahmi, tapi tadi munculnya arus mudik. Ini memang karena ada kegagalan dalam pemerataan ekonomi. Ini kita sedang mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukkan ke channel YouTube ya.